Hai Sobat 7 Malam, kembali lagi bersama aku, Ata, yang bakal menemani kalian serta memberikan informasi seputar misteri, kejadian seram, serta fenomena unik yang ada di dunia ini. Sebagai agama politeis alias menyembah banyak dewa, Hindu memiliki ajaran yang sangat beragam. Bahkan di antaranya punya misteri dan hal-hal yang mungkin kita anggap tabu. Nah, untuk kali ini kita bakal membahas tentang sekte Agori yang mungkin bakal bikin kamu lemes. Tapi memang itulah tujuan dari channel ini. So, daripada penasaran, siapkan mental kalian, jangan tengok kanan kiri, kita mulai ceritanya. Seperti yang kita tahu, Hindu kan memang punya banyak dewa ya. Nah, salah satunya adalah Dewa Shiva, yakni dewa pemusnahan atau peleburan. Nah, sekte Agori ini memegang teguh ajaran Shiva dengan praktik mereka yang agak-agak menyimpang. Sekte Agori ini memiliki basis di Uttar Pradesh, yakni negara di bagian utara India yang populasinya paling padat. Meski begitu, sekte Agori ini sudah sedikit sekali pengikutnya. Kenapa ya kira-kira? Kalian bakal tahu setelah nonton video ini. Kembali lagi ke Dewa Shiva ya. Jadi, Agori ini tidak hanya menyembah Dewa Shiva, tapi juga pasangannya, yakni Dewi Kali. Kedua sosok ini selalu digambarkan bagaikan yin dan yang, sehingga di ajaran Agori dijadikan simbol kesatuan. Selain itu, Kali selalu digambarkan menginjak Shiva sebagai simbol kalau manusia mengendalikan takdirnya sendiri. Penganut Agori memiliki kepercayaan non-dualisme, yakni sebuah kepercayaan yang mengatakan kalau segala ciptaan di bumi ini tidak dibedakan menjadi kotor atau bersih. Mereka percaya kalau semua itu hanya ilusi, karena pada akhirnya semua akan berujung pada kehancuran. Filosofi ini yang membuat orang Agori tidak pernah ingin membedakan antara hal yang tabu dan yang tidak. Satu hal yang diajarkan oleh Dewi Kali juga adalah membolehkan makan daging, minum alkohol, dan melakukan praktik seksual. Namun, penganut Agori tidak pernah mengenal yang namanya kekayaan material. Makanya, dari segi penampilan, penganut sekte Agori ini tampil apa adanya dengan rambut yang sengaja tidak dipotong. Bahkan, tidak jarang kita melihat orang Agori punya badan putih berkat abu dari orang yang sudah meninggal. Katanya, abu tersebut sudah dicampur dengan elemen lainnya yang membuat mereka kebal dari penyakit. Meski begitu, kalian jangan kaget dulu. Salah satu ajaran Agori yang paling kontroversial adalah melakukan meditasi di atas orang mati. Lewat praktik ini, orang Agori percaya mereka bisa mendapatkan kekuatan supranatural dan menghilangkan rasa takut akan kematian. Tidak hanya itu, Agori juga mendorong praktik kanibalisme, alias memakan bagian tubuh manusia, bahkan termasuk kotoran manusia. Ini kita mendengarnya agak ngeri ya, baru mendengar aja. Tapi mereka punya alasan tersendiri. Praktik-praktik ini tidak dilakukan semata-mata atas nafsu, seperti misalnya ketika kita lapar atau punya hasrat tertentu. Hal-hal tabu ini dilakukan dengan upaya untuk mendekatkan diri kepada pencipta, yakni Dewa Shiva dan Dewi Kali. Mungkin masih agak sulit dimengerti ya, tapi mending kita lanjut dulu. Selain memakan orang yang sudah mati, sekte Agori juga memanfaatkan bagian badan mayat untuk dijadikan sarana meditasi atau sekadar aksesoris. Sebagai contoh, mereka menggunakan tengkorak manusia sebagai wadah makanan ataupun untuk ritual. Katanya, di tengkorak itu banyak kekuatan yang bisa bikin mereka awet muda. Ngomong-ngomong soal ritual, mungkin kalian sudah tahu, sudah sadar kalau orang Agori ini beda banget lah ritual-ritualnya. Selain yang sudah kita bahas, mereka percaya
kalau mengonsumsi zat-zat terlarang seperti alkohol dan ganja membuat mereka bisa lebih fokus ketika meditasi dan dekat dengan Dewa Shiva. Masalah tutur kata, Aghori juga memiliki pandangan yang agak menyimpang. Menurut mereka, nggak ada kata kasar atau kata halus selama mereka mempunyai niat yang tidak tercela. Makanya, tidak jarang orang Aghori suka bicara kasar untuk menghancurkan stigma yang ada. Oke, coba kita kumpulkan hal-hal yang terkesan buruk ini dan melihatnya dari perspektif yang lebih berbeda. Meski banyak dari ajaran mereka yang tergolong tidak bermoral jika diterapkan ke norma kita, namun sekali lagi sekte Aghori melakukannya dengan niat, meditasi, dan juga menghancurkan batasan antara baik dan buruk. Mereka percaya semua yang ada di dunia ini sebenarnya merupakan ciptaan Dewa Shiva dan hanya sedang tertutup oleh Asta Mahapasa, yakni kedelapan ikatan yang membuat manusia tidak bisa menjadi bentuk mereka yang sesungguhnya, yakni jelmaan Dewa Shiva. Ikatan-ikatan ini harus dipudarkan dengan cara melihat hal-hal yang dianggap kotor sebagai sesuatu yang lumrah. Mungkin masih sulit diterima ya, karena aku juga masih sulit ini memahaminya. Tapi ada hal yang bisa dipetik dari sekte Aghori ini. Mereka tidak pernah mencoba untuk memaksakan ajaran kepada orang lain ataupun memiliki rasa benci kepada kelompok lain untuk menghapus Asta Mahapasa tadi. Tidak hanya itu, sekte Aghori juga memang tidak memiliki struktur kasta seperti yang dimiliki ajaran India lainnya. Selain itu, orang-orang Aghori biasanya hidup nomaden alias selalu berpindah-pindah tanpa adanya sosok pemimpin. Karena hal-hal inilah, penganut Aghori kian berkurang dan gak sedikit yang justru beralih ke peradaban modern. Selanjutnya, orang Aghori tidak pernah mengincar kesenangan material. Semua yang mereka lakukan semata-mata adalah upaya mereka untuk dekat kepada Dewa Shiva maupun Dewi Kali. Meski kanibalisme kedengaran sebagai sesuatu yang menyeramkan karena menyangkut nyawa orang lain, Aghori tidak pernah membenarkan yang namanya pembunuhan. Seluruh manusia yang mereka konsumsi atau dijadikan bahan ritual adalah orang-orang yang memang sudah meninggal. Nah, makanya orang Aghori juga suka memperhatikan pesisir Sungai Gangga. Buat apa ya kira-kira? Apa mau cari air? Bukan itu ternyata guys. Jadi, di sepanjang Sungai Gangga, orang India membangun sekumpulan anak tangga menuju sungai yang dinamakan Ghat. Dari banyaknya Ghat, ada satu yang bernama Ghat Varanasi. Di Ghat Varanasi ini, banyak orang India yang diam-diam membuang mayat anggota keluarga mereka karena tidak kuat membayar biaya kremasi. Alhasil, orang Aghori menjadikan ini sarana mereka untuk mendekatkan diri kepada Shiva, alias dimakan dan dijadikan ritual. Sekali lagi, praktiknya masih sangat abu-abu terlepas dari mereka damai atau tidak. Kalian pun mungkin masih bisa menentang ajaran ini karena memang ya nggak manusiawi ya hitungannya. Tetapi sekte Aghori memang merupakan salah satu bagian dari budaya India yang memang tidak bisa disembunyikan. Dan seiring berjalannya waktu, penganut Aghori juga menyesuaikan diri dengan norma yang ada. Hal ini dibuktikan dengan ajaran Aghor Yoga yang dipopulerkan oleh Baba Bhagwan Ramji, yakni sebuah pergeseran dari sekte Aghori yang ekstrem. Penganut Aghor Yoga masih menganut non-dualisme, mengutamakan Dewa Shiva dan mengesampingkan kesenangan material. Hanya saja, Aghor Yoga memusatkan diri kepada perbuatan baik kepada orang lain layaknya kepada diri sendiri. Hal ini bisa kalian lihat di Yayasan Aghor Foundation yang menyediakan sekolah untuk yatim piatu dan banyak aksi amal lainnya guys. Jadi bisa dibilang Aghor Yoga ini Aghori tapi versi yang lebih bisa diterima lah ya. Oke guys, jadi itu tadi gambaran dari
sekte Agori yang penuh dengan kontroversi. Bahkan di negara India sendiri sudah sangat sedikit yang menganutnya. Menurut kalian gimana? Langsung tulis di kolom komentar ya. Oke, segitu dulu aja video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel kita, serta nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video lainnya dari channel Ujung Malam. See you in another videos.